Halo, perkenalkan nama saya Larissa Citra dengan NIM 21G10037 dari kelas akuntansi 1.2. Di sini saya akan membuat video reaction mengenai tugas filsafat dan logika yang sudah diberikan melalui Super Cyber. Tugasnya yaitu meringkas bab 1 dan bab 2. Nah, bab yang pertama mengenai pengertian dari logika. A. Pengertian logika secara etimologis dan terminologis. Logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan. Istilah logos secara etimologis sebenarnya diturunkan dari kata sifat logike atau pikiran dan kata. Istilah mantik dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja nataka yang berarti berkata atau berucap. Istilah dari logika dilihat dari segi etimologis berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dengan beberapa arti seperti ucapan, bahasa, kata, pikiran, akal budi, dan ilmu. Dari kata logos kemudian diturunkan kata sifat logis yang sudah sangat sering terdengar dalam percakapan kita sehari-hari. Dari kata logos kemudian digunakan dalam arti yang kurang lebih sama dengan masuk akal. Singkatnya, segala sesuatu yang sesuai dengan dan dapat diterima oleh akal sehat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epistem atau dalam bahasa Latin yaitu logika scientia atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Selain definisi di atas, logika juga sering disebut sebagai jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu yang artinya teori tentang penyimpulan yang sah. Logika bisa juga didefinisikan sebagai teori penyimpulan yang berlandaskan pada suatu konsep. Dia bisa dinyatakan dalam bentuk kata, istilah, maupun himpunan. Itulah sebabnya dalam psikotes atau tes IQ, pasti ada bagian tes yang menguji kemampuan penalaran. Jadi dia mengukur seberapa dalam dan hebatkah kita menggunakan kemampuan penalaran ini. Untuk pertanyaan yang sering didengar dalam bahasa sehari-hari seperti alasannya tidak logis, argumentasinya logis. Semua ungkapan tersebut dimaksudkan ingin menunjukkan pada satu pengertian yang sama bahwa logis adalah masuk akal dan tidak logis adalah sebaliknya, yaitu tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan istilah logika itu? Munduri mengutip beberapa pengertian logika sebagai berikut. Yang pertama, mantik dalam buku Logic dan Language of Education disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir benar. Yang kedua, pengertian logika dalam Kamus Minjit disebut sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir. Yang ketiga, Profesor Taib dalam ilmu mantik menyatakan bahwa logika merupakan ilmu untuk menggerakkan pikiran pada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Yang keempat, Irving M. Copy dalam Introduction to Logic berpendapat bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Semua pengertian logika yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa logika merupakan ilmu yang mengajarkan aktivitas akal atau berpikir sebagai objek material, sedangkan bentuk dan hukum berpikir merupakan objek formal dan logika. Kemudian adalah ruang lingkup dari logika. Lapangan penyelidikan logika adalah manusia itu sendiri, karena hanya manusialah yang mampu melakukan aktivitas berpikir. Aspek berpikir dari manusia itulah yang kemudian disebut dengan istilah objek material logika. Aturan berpikir dipelajari dalam logika agar manusia dapat berpikir dengan semestinya, sehingga tercipta teknik-teknik berpikir yang menuntun cara berpikir lurus. Teknik-teknik berpikir yang dipelajari dalam logika tentu dilandasi oleh bentuk-bentuk dan hukum-hukum berpikir yang diselidiki dan dirumuskan oleh logika. Taraf kebenaran yang akan dihasilkan oleh logika adalah pada taraf kebenaran formal atau kebenaran bentuk.
Kebenaran materi dan kriterianya akan diperoleh menurut bidang ilmunya masing-masing, terutama dalam kajian epistemologi. Logika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dimana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran ataupun proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir ataupun penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika sendiri bersifat a priori. Kebenaran logika tidak dapat ditemukan dan diuji secara empiris, tetapi kebenaran diuji secara akal. Lalu ada objek material atau material logika adalah penalaran atau cara berpikir. Menurut Alec Planur, yang dimaksudkan dengan berpikir di sini ialah kegiatan pikiran, akal budi manusia. Dengan demikian, manusia berpikir mengolah, mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan mengolah dan mengerjakannya, ini terjadi dengan mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, serta menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya. Selanjutnya, objek formal logika adalah hukum, prinsip, dan asas. Pada pokoknya, asas logika ada 3, yaitu ada asas identitas, asas pengingkaran, dan asas menolak kemungkinan. Dalam perkembangannya, ketiga asas ini mengalami perkembangan. Selanjutnya, produk berpikir dapat berupa konsep, proporsi yang diekspresikan dalam bentuk ungkapan, lisan, ataupun tulisan. Yang selanjutnya ada kegunaan logika. Ilmu mantik yang bertujuan membimbing manusia ke arah berpikir benar, logis, dan sistematis mempunyai manfaat yang banyak. Di antaranya dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang melalui latihan-latihan berpikir. Yang kedua, membuat seseorang berpikir tepat sehingga mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya atau berpikir secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membuat seseorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang keliru sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan terhindar dari menarik kesimpulan yang keliru. Yang keempat, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang keenam, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang ketujuh, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedelapan, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Lalu yang terakhir ialah mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Lalu, bab yang kedua adalah mengenai sejarah perkembangan pemikiran tentang logika. Yang pertama, abad Yunani kuno Zeno dari Citium disebut-sebut dalam sejarah sebagai peletak batu pertama digunakannya istilah logika. Tetapi persoalan-persoalan logika telah dipikirkan oleh para filsuf mazhab Ilya. Persoalan yang diusung oleh mereka adalah masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Hal ini terungkap dalam pikiran dialektis Parmenides. Zeno, filsuf besar dari aliran Stoicisme, membagi ajarannya ke dalam 3 bagian. Pertama, fisika yang dilukiskan sebagai lading dan pohon-pohonnya. Kedua, logika sebagai pagarnya. Dan yang ketiga, etika sebagai buahnya. Pikiran dialektis Parmenides tertuang dalam ajarannya yang ada, dan yang tidak ada. Setidaknya konsep Gorgias telah mempersoalkan masalah hubungan pikiran dan bahasa, penggunaan bahasa dalam kegiatan pemikiran. Sehingga pertanyaannya adalah, dapatkah ungkapan mengatakan setepatnya apa yang dianggap pikiran? Setidaknya konsep Gorgias telah mempersoalkan masalah hubungan pikiran dan bahasa, penggunaan bahasa dalam kegiatan pemikiran. Aristoteles, seorang filosof dan ilmuwan terbesar dalam dunia masa lampau yang memelopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir tiap cabang filsafat dan memberi sumbangan-sumbangan besar terhadap ilmu pengetahuan. Kebanyakan teori logika yang kita kenal berasal dari pemikiran Aristoteles, dan logika model ini merupakan logika Aristoteles.
Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika atau logika formal, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles sendiri adalah silogisme. Logika pertama-tama disusun oleh Aristoteles pada abad 384 sampai 322 sebelum Masehi sebagai sebuah ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Logika sebagai ilmuwan baru pada waktu itu disebut dengan nama analitika dan dialektika. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal atau formal logik. Logika formal adalah sebuah ilmu pengetahuan besar tentang sistem proses berpikir. Logika formal merupakan hasil karya filsafat zaman Yunani kuno. Pemikir-pemikir Yunani kuno awalah yang menentukan metode berpikir. Pemikir Yunani kuno seperti Aristoteles mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengkritik dan mensistemasikan hasil-hasil positif dari berbagai pemikiran dan membangun sebuah sistem berpikir yang disebut logika formal. Lalu ada abad pertengahan pada awal abad pertengahan hingga tahun 1141. Perkembangan logika masih berkisar pada konsep logikanya Aristoteles, terutama predikasi dan logika proposisi. Pada abad 13 sampai 15, logika modern mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah ditemukannya metode logika baru oleh Raymond Lullus. Metode yang dimaksud adalah ars magna, yakni semacam aljabar pengertian untuk membuktikan kebenaran-kebenaran tertinggi. Pada abad ke-7 Masehi, berkembanglah agama Islam di Jazirah Arab dan pada abad ke-8, agama ini telah dipeluk secara meluas ke barat sampai perbatasan Prancis sampai Tian Shan. Di zaman kekuasaan Khalifah Abbasiyah, sedemikian banyaknya karya-karya ilmiah Yunani dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa, sehingga ada suatu masa dalam sejarah Islam yang dijuluki dengan abad terjemahan. Logika karya Aristoteles juga diterjemahkan dan diberi nama ilmu mantik. Tokoh logika fenomenal zaman Islam adalah Al-Farabi 873 sampai 950 Masehi yang terkenal mahir dalam bahasa Greek tua atau Yunani kuno. Menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam berbagai bidang ilmu dan karya tulis ahli-ahli pikir Greek lainnya. Al-Farabi menyalin dan memberikan komentar atas 6 bagian logika dan menambahkan 2 bagian baru sehingga menjadi 8 bagian. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Karya Al-Farabi tentang logika menyangkut bagian-bagian berbeda dari karya Aristoteles Organon, baik dalam bentuk komentar maupun ulasan panjang. Kebanyakan tulisan ini masih berupa naskah, dan sebagian besar naskah-naskah ini belum ditemukan. Sedang karya dalam kelompok kedua menyangkut berbagai cabang pengetahuan filsafat, fisika, matematika, dan politik. Kebanyakan pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Farabi sangat berafiliasi dengan sistem pemikiran Helenik, berdasarkan Plato dan Aristoteles. Yang terakhir ada abad modern. Thomas Hobbes 1588, meskipun mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi ajarannya didominasi oleh paham nominalisme, yaitu pemikiran yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi matematik. Logika deduktif, silogistik Aristoteles dan masih menunjukkan ada tanda-tanda induktif mendapat tantangan hebat dari Francis Bacon dengan logika induktif murninya dalam Novum Organum. Juga dari René Descartes dalam Discours de méthode sebagai logika deduktif murni.
Logika ternyata perlu dilengkapi oleh metode lain, yaitu analisis geometri dan aljabar ala Descartes yang mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu tidak terima apapun sebagai benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu benar. Memilah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaiannya. Berpikir runtut dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. Icahn dan G.W.R. Hegel telah memberikan pencerahan di bidang pemikiran logika. Kant memunculkan konsep logika transendental karena ajaran logikanya mengajarkan bentuk-bentuk pikiran pada umumnya. Disebut transendental karena juga melampaui batas pengalaman manusia, yaitu ajaran 12 anten akal dalam berdialog dengan realitas. Anten akal disebut adalah sebagai berikut. Aspek kuantitas terdiri dari unsur kesatuan, kejamakan, dan keutuhan. Aspek kualitas terdiri dari realitas, negasi, dan limitasi. Sedangkan aspek relasi terdiri dari substansi, aksidensi, sebab akibat, dan interaksi timbal balik. Aspek yang terakhir adalah modalitas yang terdiri dari mungkin tidak mungkin, ada tiada, dan keperluan kebetulan. Sedangkan ajaran Hegel masih merupakan kelanjutan dari ajaran logika Kant. Ia mengatakan bahwa pengalaman untuk dapat diketahui haruslah sesuai dengan struktur pikiran. Sehingga menurut Hegel, tertib pikiran identik dengan tertib realitas. Pendapat Hegel ini terpatri dalam ajaran dialektikanya, tesis, antitesis, sintesis. Demikian video dari saya, maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih.